Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tommy Mandala Putra, perwakilan dari kelompok 1. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada tahap awal kami akan menjelaskan teori dan model pembelajaran. Kemudian pada tahap kedua akan dilanjutkan dengan beberapa kasus untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Kita sambut rekan pertama kami, kepada Saudari Rizkia, saya persilahkan. Terima kasih Pak Tommy atas kesempatannya. Nama saya Rizkia. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar dan penerapannya. Teori belajar ada 3. Yang pertama teori behavioristik. Teori behavioristik adalah proses belajar yang di dalamnya terdapat stimulus. Pada teori ini, guru lebih banyak berperan dibandingkan siswa dalam proses belajar mengajar. Penerapan teori di kelas. Yang pertama, guru menyiapkan materi. Guru lebih banyak memberi contoh. Guru memperbaiki kesalahan, memberi banyak tugas, mengevaluasi, dan memberikan pengumuman. Teori kedua adalah teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif adalah proses bagaimana seseorang beradaptasi dan mengimplementasikan objek serta kejadian yang ada di sekitarnya. Penerapannya di kelas, pertama merefleksikan diri, diskusi, membantu diskusi menemukan solusi baru, memberi penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung, dan meningkatkan pemahaman. Yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pembelajaran aktivitas yang aktif, di mana peserta didik mampu membina sendiri pengetahuannya, mencari arti apa yang dipelajari, dan mampu mengaitkan dengan pengalaman. Penerapannya di kelas, yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Serta yang terakhir, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi yang interaktif. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Vika. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Rizkia yang telah memberikan penjelasan dengan cukup baik. Baiklah, saya Arvika Mayasari akan melanjutkan penjelasan terkait model-model pembelajaran berbasis pendekatan konstruktivisme. Terdapat 7 model pembelajaran berbasis pendekatan konstruktivisme. Yang pertama ada discovery learning, di mana siswa belajar aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Misalnya, siswa belajar untuk mandiri dalam memecahkan masalah. Yang kedua, reception learning, di mana perencanaan pembelajaran yang sistematis terhadap informasi yang bermakna. 3, ada assisted learning, di mana perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan percakapan seorang anak dengan lingkungan sekitarnya. Yang keenam, ada active learning. Artinya pembelajaran aktif belajar dibutuhkan oleh siswa, di mana siswa dituntut harus belajar aktif dengan memberikan stimulus yang diberikan oleh guru. Kemudian ada the accelerate learning, pendekatan yang dipercepat. Artinya konsep dasar dan pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran ini berlangsung sangat cepat, memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan dengan upaya yang normal dan dibarengi dengan kegembiraan. Yang keenam ada quantum learning. Quantum learning merupakan pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Kemudian, quantum learning ini juga berasumsi bahwa siswa mampu menggunakan potensi nalar dan potensi yang tidak bisa terduga sebelumnya. Yang terakhir ada
pendekatan kontekstual teaching learning atau CTL, di mana konsep belajar yang membantu para guru dalam mengajar antara materi yang diajarkannya dengan situasi dengan lingkungan dunia nyata. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Liza Malvina Ubad. Kepada Liza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara rekan saya Arvika Maesari. Selanjutnya saya akan memaparkan cara motivasi anak pada beberapa kasus. Untuk kasus yang pertama yaitu seorang siswi bernama Tania, umur 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Saya akan memberikan problem solving atau pemecah masalahnya itu melalui motivasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Baik, untuk tips motivasinya itu ada 5 poin. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang baik, di mana kita ketahui lingkungan yang baik sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Kemudian yang kedua, memberikan bimbingan. Kita sebagai seorang pendidik harus memberikan bimbingan yang mana yang lebih baik untuk kemampuan siswa kita. Kita harus mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan manfaat ilmu pengetahuan. Ini penting karena kenapa? Ketika kita memberikan informasi kepada siswi bahwa ilmu penting dan bermanfaat bagi kehidupan, maka dia akan berpikir bahwa perlu untuk belajar. Kemudian yang keempat, memberikan bacaan yang bermutu. Di sini kita tahu Tania berumur 7 tahun, maka bacaan yang kita sajikan adalah bacaan yang bergambar. Kemudian yang terakhir, memberikan penghargaan. Anak-anak sangat menyukai penghargaan. Sekecil apapun usaha mereka, maka kita harus mengapresiasinya. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Yang pertama, melakukan diskusi secara intens. Nah, diskusi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mengetahui skill yang mereka punya. Kita tanyakan pada mereka, karena anak-anak di umur 7 tahun ini punya rasa ingin lebih tahu itu besar. Jadi mereka harus tahu, bakal bertanya-tanya. Kemudian yang kedua, merangkul kekurangan anak. Kita harus rangkul kekurangan anak, kita kasih dukungan supaya mereka merasa bahwa mereka didukung sehingga bisa melahirkan kemampuan-kemampuan yang baik. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan. Penghargaan yang kita berikan baik bentuk verbal, non-verbal maupun bentuk hadiah, karena anak-anak sangat menyukai hadiah. Kemudian yang keempat, pendidik sebagai role model, di mana kita ketahui bahwa guru menjadi contoh yang baik, harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya sehingga mereka akan mengikutinya. Kemudian yang terakhir, fokus pada kemampuan anak. Nah, kita harus fokus pada kemampuannya. Untuk menjadi sukses, kita harus fokus pada skill yang mereka punya. Maka kita harus dorong supaya mereka mau meningkatkan skill yang mereka punya. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Tom. Terima kasih Saudari Liza, nama saya Tommy Mandala Putra dan saya akan menjelaskan tentang kasus yang kedua, yaitu tentang peserta didik Samuel. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah teori kognitif. Di sini, guru dianjurkan untuk merefleksikan rasa takut dari peserta didik. Minta peserta didik untuk menulis. Nah, dari situ guru bisa melihat apa rasa takut dari peserta didik untuk bisa mengatasi rasa takut itu sendiri, yang terkadang adalah hal yang tidak nyata. Yang kedua adalah strategi afektif. Nah, dari karakter Samuel sendiri, kita bisa melihat bahwa dia sering sukses. Nah, oleh karena itu dia memiliki rasa takut gagal. Nah, sebagai guru, berikan penguatan positif seperti bagaimana cara mengelola rasa takut itu sendiri dengan mengatakan bahwa hidup adalah tidak selamanya datar, kadang di atas dan juga kadang ada di bawah. Kemudian yang kedua adalah perspektif humanistik dengan pemberian penghargaan, positive reinforcement. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah dengan mengatakan bahwa kegagalan adalah awal kesuksesan, maka dari situ peserta didik tidak akan menganggap kegagalan itu adalah sebuah hal yang buruk. Kemudian yang keempat adalah mindset dari Samuel itu. Fixed mindset. Belajar dari kesalahan. Kesalahan itu bisa kita pelajari, yang mana kedepannya akan menjadi pedoman agar tidak mengulangi hal yang sama. Kemudian yang terakhir adalah teacher's experience. Nah, dari sini kita bisa melihat pengalaman dari guru itu sendiri, kaitkan dengan siswa didik kita. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dena.
Baik, terima kasih kepada rekan Tommy yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan kasus berikutnya. Di sini saya dihadapkan dengan kasus seorang Sandra, siswa yang berumur 13 tahun yang mana memiliki sikap yang tenang di kelas, namun kerap kali meremehkan keterampilan yang dimiliki oleh teman-temannya. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan sebagai seorang pendidik yaitu mengkonfirmasi atau menanyakan alasan mengapa Sandra bersikap demikian. Karena walau bagaimanapun alasan yang diutarakan, hal tersebut bukanlah hal yang terpuji untuk dilakukan. Kemudian saya akan menanggapi bahwa perilaku tersebut bukanlah hal yang positif, sehingga saya kemudian akan memberikan motivasi-motivasi yang baik untuk meningkatkan kesadarannya. Nah, yang ketiga, saya akan menanamkan sikap toleransi, yaitu dengan mengubah pandangannya terhadap teman-temannya bahwa setiap teman-teman itu memiliki karakter, gaya belajar, dan perilaku masing-masing, sehingga Sandra harus mampu menghargai dan menghormatinya. Kemudian memberikan kesadaran bahwa sebenarnya setiap teman-teman itu memiliki tujuan yang sama sebagaimana tujuan Sandra dalam belajar. Nah, terakhir saya akan menerapkan teori belajar yang cocok untuk Sandra, yaitu teori konstruktivisme dengan model belajar kooperatif, yaitu Sandra diikut sertakan dalam kegiatan kerja kelompok yang mana dapat membantu Sandra dalam membentuk perilaku menghargai dan menghormati keterampilan yang dimiliki oleh orang lain. Baik, sekian paparan materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Safira. Kepada Safira, dipersilahkan. Terima kasih atas pemaparannya, Dena. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pada kasus berikutnya, yaitu Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa orang tua adalah guru pertama dan bertanggung jawab pada pendidikan anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam perkembangan pendidikan dan karakter bagi anak. Pada kasus Robert tersebut, dia tidak mendapati hal-hal tersebut. Jadi, dia merasa seperti tidak diperhatikan, kemudian segala keperluan spiritualnya menjadi tidak lengkap, yang mana akan mempengaruhi motivasinya untuk belajar menjadi menurun. Nah, yang bisa dilakukan guru di sini adalah pertama, dengan lebih menyalami perasaannya dan menjadi pendengar bagi sang siswa terkait dengan masalah-masalah yang dia alami. Kemudian, menciptakan suasana menyenangkan dalam belajar. Nah, yang kemudian juga membimbing dan mendukung siswa dalam belajar. Selain itu, guru juga bisa memberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan siswa tersebut agar bisa menaikkan motivasi belajarnya. Kemudian teori yang tepat untuk kasus tersebut adalah menurut saya teori kognitif sosial, di mana penerapan dalam pembelajaran di kelas yaitu guru harus dapat menciptakan kondisi suasana riang dan menarik dengan cara memberikan berbagai macam model pembelajaran yang bervariasi agar siswa tersebut tidak jenuh saat pembelajaran. Teori belajar ini mampu membuat ruang bagi siswa untuk terjadinya proses berpikir emosional dan fisik, sehingga sangat cocok untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Terima kasih. Berikut adalah refleksi diri setiap anggota kelompok kami. Baiklah, ini akhir dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran mohon diberikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.